Seekor burung api besar berwarna coklat keabu-abuan mengepakkan sayapnya saat melayang di langit biru. Gelombang panas memancar dari tubuhnya, menyebabkan ruang di langit menjadi terdistorsi. Ruang di sekitarnya akan mengeluarkan sedikit riak setiap kali yang disebut bintang api Phoenix ini mengepakkan sayapnya. Angin panas dan liar bertiup di sekitar tempat ini, menyebabkan kepala seseorang dipenuhi keringat seolah-olah berada di gurun. Wajah kelompok Fang yang jelas menjadi jauh lebih pucat setelah burung api besar berwarna coklat keabu-abuan ini muncul. Selain itu, aura mereka dengan cepat menjadi lamban. Jelas, mereka telah menghabiskan sebagian besar kekuatan mereka untuk menggumpalkan bentuk bintang api Phoenix, yang memiliki kekuatan destruktif dalam jumlah besar. Meskipun wajah Fang Yan pucat, kekejaman di antara alisnya menjadi lebih padat. Dia menertawakan Xiao Yan di tengah dengan cara yang aneh. Ketua Xiao, bagaimana ini bintang api Phoenix milik kita? Bisakah itu dibandingkan dengan api surgawi, Anda? Tatapan Xiao Yan melirik wajah tua yang ditutupi dengan kebencian yang kejam. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia dengan acuh tak acuh bertanya, apakah ini jurus pembunuhan terakhirmu? Sudut mata penatua pertama Fang Yan bergerak-gerak saat mendengar nada santai Xiao Yan. Senyum garang di sudut mulutnya melebar. Mungkin Ketua Xiao akan mengubah pernyataanmu setelah kamu merasakan kekuatan bintang api Phoenix milikku ini. Ekspresi penatua pertama Fang Yan dengan cepat menjadi gelap setelah suaranya terdengar. Teriakan dingin keluar dari mulutnya saat segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Mengikuti perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya, Phoenix api besar berwarna coklat keabu-abuan di langit tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan tajam. Gelombang suara seperti zat panas datang menyapu, bertiup di atas hutan di bawah sampai pohon-pohon naik dan jatuh tanpa batas dalam bentuk gelombang. Phoenix api berwarna coklat keabu-abuan mengepakkan sayapnya dengan ganas setelah teriakannya terdengar. Segera, suara suo-suo muncul. Sayap api keabu-abuan yang padat segera melesat keluar dari tubuh Phoenix api dan menyerbu Xiao Yan dari segala arah. Angin tajam bulu api merobek udara dan bergema di seluruh langit. Suhu panas itu seperti banyak batu kecil yang meletus dari gunung berapi, memiliki panas sekaligus kekuatan penghancur yang besar. Bulu api yang datang dari segala arah dengan cepat diperbesar di mata hitam gelap Xiao Yan. Namun, ketika mereka berada sekitar 20 kaki dari Xiao Yan, api hijau tua tiba-tiba muncul di pupilnya yang hitam pekat. Ci! Penutup api hijau tua melingkar tiba-tiba muncul dengan cara yang aneh ketika bulu api yang jatuh dari seluruh langit berada sekitar 20 kaki dari tubuh Xiao Yan. Api coklat keabu-abuan yang menyebar di sekitar semua bulu api, yang telah ditembakkan ke penutup api melingkar ini, sepertinya segera bertemu dengan air es saat mereka padam dengan cepat. Setelah api padam, bulu douki yang terbentuk tersebar dengan tenang. Akhirnya, mereka tidak menjadi apa-apa. Bulu api mengalir turun, seperti badai, ke penghalang api. Di dalam penghalang api, Xiao Yan perlahan meletakkan tangannya di belakangnya saat tatapannya dengan tenang mengamati burung Phoenix api besar berwarna coklat keabu-abuan di langit. Phoenix api ini, yang pada dasarnya telah diaglomerasi dari sebagian besar douki di dalam tubuh Fang Yan dan dua sesepuh lainnya, memang memancarkan suhu yang sangat panas. Suhu sedemikian rupa sangat dekat dengan api inti teratai hijau. Namun, tidak peduli seberapa dekat itu pada akhirnya bukanlah api surgawi yang asli. Sebagian besar, api surgawi, terbentuk di alam selama bertahun-tahun tekanan, akumulasi, dan evolusi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka akhirnya akan berkembang menjadi api surgawi yang memiliki kekuatan penghancur. Karakter yang merusak, liar, dan kejam ini terakumulasi dalam jangka waktu yang lama. Meskipun mungkin tidak sepenuhnya tidak mungkin untuk sesuatu yang diciptakan dari ketiadaan untuk bersaing dengan api surgawi, tidak mungkin melakukannya dengan kekuatan kelompok Fang Yan. Setelah kehilangan karakter destruktif, liar, kekerasan, bahkan api terkuat selamanya tidak akan mampu menjadi api surgawi, bagaimana mungkin seekor singa yang telah kehilangan keganasannya dapat memaksa binatang lain untuk menyerah? Fang Yan dan tujuan dua lainnya adalah untuk meningkatkan apa yang disebut api transformasi kehidupan, ini menjadi tingkat api surgawi. Namun, mereka tidak tahu bahwa bagian yang benar-benar menakutkan dari
Api surgawi, bukan hanya suhunya yang menakutkan, tetapi sifat destruktifnya yang menghancurkan segalanya juga benar-benar mengerikan. Namun, mereka sebenarnya bermaksud menggunakan api semacam ini untuk menyerang Xiao Yan yang memiliki dua api surgawi asli. Tidak diragukan lagi, ini adalah pemikiran yang aneh dan menggelikan. Bulu api abu-abu yang terkonsentrasi di langit benar-benar hancur. Ketika Fang Yan dan dua lainnya melihat bahwa Xiao Yan, yang ditutupi oleh penghalang api, sebenarnya tidak terluka, warna hijau perlahan naik ke wajah mereka. Api transformasi kehidupan, Anda hanya sampai pada tingkat tertentu, ini benar-benar mengecewakan saya. Xiao Yan mengangkat matanya dengan lembut saat dia berdiri di dalam penutup api. Matanya menyapu Fang Yan dan dua lainnya sebelum berbicara dengan suara samar. Wajah Fang Yan menjadi hijau karena amarah. Tampilan ganas segera muncul. Tanpa menjawab Xiao Yan, tatapannya beralih ke dua sesepuh lembah api iblis saat dia meraung dengan suara menyeramkan, api pengorbanan. Ekspresi dari dua sesepuh lainnya sedikit berubah ketika mereka mendengar raungan rendah ini dari Fang Yan. Mereka menggigit lidah mereka dengan keras dan seteguk darah merah cerah segar segera keluar. Darah yang dimuntahkan tidak berceceran. Sebaliknya, itu diaglomerasi menjadi beberapa tetesan darah yang bergulir di depannya. Aura yang sudah lelah dari kedua sesepuh sekali lagi melemah setelah seteguk darah segar dimuntahkan. Jelas, suapan darah segar ini bukanlah darah biasa. Sebaliknya, itu adalah darah esensi yang mengandung douki paling murni di dalam tubuh mereka. Grup. Fang Yan menggigit lidahnya saat melihat ini. Seteguk darah segar dimuntahkan. Akhirnya, dia mengendalikannya dengan jarinya dan dua kelompok darah segar lainnya ditembakkan. Akhirnya, tiga kelompok darah berkumpul bersama dan membentuk kelompok darah coklat tua seukuran kepalan tangan. Pergilah! Fang Yan melambaikan lengan bajunya dan kumpulan darah cair keluar. Akhirnya, ia mendarat di api Phoenix yang sangat besar itu. Sayap bintang api Phoenix menegang saat cairan darah memasuki tubuhnya. Warna merah darah yang tidak biasa merembes dari dalam tubuhnya. Phoenix api berubah dari warna coklat keabu-abuan awalnya menjadi warna merah darah yang tidak biasa. Bau darah yang pekat perlahan naik dari tubuh Phoenix api saat warnanya berubah. Akhirnya, itu mewarnai langit ini sampai menjadi agak merah. Selain itu, aura api Phoenix berwarna merah darah menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin itu karena darah esensi dari Fang Yan dan tiga lainnya, tetapi api langit Phoenix saat ini tampaknya memiliki kecerdasan yang tidak jelas. Bunuh dia! Mata Fang Yan merah padam saat dia melihat api langit Phoenix yang penampilannya telah berubah. Senyuman buas muncul di matanya. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Xiao Yan saat dia berteriak keras. Ji! Mata seperti lubang kosong berwarna merah dari api langit Phoenix tiba-tiba mengungkapkan warna merah darah setelah suara Fang Yan terdengar. Tangisan elang yang tajam bergema di langit dengan cara yang memekakkan telinga. Dengan segera, sayapnya tiba-tiba ditarik, dan tubuh besarnya seperti lembing besar saat berputar dengan liar. Akhirnya, ia mengeluarkan suara siu saat ia berlari ke depan. Kecepatan api langit Phoenix sangat cepat sehingga agak menakutkan. Tampaknya telah robek ruang karena muncul sekitar 20 kaki dari Xiao Yan. Kemerahan darah yang pekat menempel di mulut tajam burung api langit Phoenix, menyebabkannya tampak sedikit aneh. Sebuah kehikmatan melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan kecepatan api langit Phoenix itu. Lembah api iblis ini memang memiliki beberapa taktik. Itu mampu menciptakan api buatan manusia yang sekuat ini. Tangan Xiao Yan juga cepat saat pikiran ini melintas di hatinya. Segel terbentuk dengan tangannya, dan penghalang api yang menutupi seluruh tubuhnya bergetar. Segera, jaring api besar berwarna hijau tiba-tiba membengkak lebih dari 100 kaki. Akhirnya, itu terbentang dan melilit api langit Phoenix yang telah diserbu. Api langit Phoenix baru saja tertahan saat mulai berjuang. Api berwarna darah di tubuhnya dengan cepat berputar saat berjuang melawan kekuatan yang besar. Tubuhnya berulang kali membelah jaring api berwarna hijau. Selain itu, karena kekuatan pengisian yang sangat besar sebelumnya, mulut api seperti pedang dari Phoenix api masih melesat ke arah Xiao Yan meskipun jaring api menghentikannya. Berhenti!
Mata Xiao Yan tiba-tiba mengeras saat dia menjerit keras saat mulut api yang tajam dengan cepat mengembang di dalam matanya yang hitam pekat. Cahaya kuat jaring api berwarna hijau sekali lagi meletus saat teriakannya terdengar. Segera, ia mulai mengikat api Phoenix sambil mengeluarkan gelombang suara retakan. Xiao Yan menghela nafas lembut dari mulutnya. Dia melirik mulut api tajam yang kurang dari 1 kaki dari kepalanya dan menyeka keringat dingin di dahinya. Segera, dia tersenyum pada Feng Han sebelum mengganti segel tangannya dan berteriak keras, menggumpal. Kata itu baru saja terdengar ketika api berwarna hijau tiba-tiba berubah menjadi sesuatu seperti penyembur api yang berulang kali menyemburkan api berwarna hijau tua. Selain itu, nyala api hijau ini menyebabkan api Phoenix berguling seolah-olah menderita rasa sakit yang hebat saat api menempel ke tubuh yang terakhir. Api darah aneh itu sepertinya telah menemui musuh bebuyutannya di bawah pelepasan api berwarna hijau. Ini sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda padam. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Dia menyaksikan permukaan tubuh Phoenix api melemah. Jantungnya segera bergerak dan dia menggunakan semua kekuatannya untuk menggerakkan api inti teratai hijau di dalam tubuhnya sebelum akhirnya meludahkan semuanya ke Phoenix api. Mendesis. Phoenix api seperti ayam yang terluka di bawah erosi suhu tinggi milik api inti teratai hijau. Itu berjuang berulang kali dan tangisan menusuk telinga terdengar menyedihkan. Yang tertua, cepat cabut api Phoenix. Api surgawi, bocah ini benar-benar terlalu menakutkan. Phoenix api tidak bisa bertahan. Seorang penatua dari lembah api iblis dengan tergesa-gesa berteriak ketika dia melihat perubahan pada api Phoenix. Ketiganya memiliki hubungan dengan Phoenix api. Oleh karena itu, mereka secara alami menyadari seperti apa kondisi yang sangat mengerikan itu. Pada saat ini, pucat bercampur dengan wajah hijau Fang Yan yang marah. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa menggunakan api untuk menghadapi Xiao Yan sepertinya adalah keputusan yang salah. Kekuatan besar, api surgawi, telah jauh melebihi harapan mereka. Menarik. Fang Yan tidak ragu-ragu saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia menjerit dan segel di tangannya berubah. Phoenix api berwarna darah di dalam jaring api perlahan menghentikan perjuangannya setelah teriakan Fang Yan terdengar. Itu akan terpisah menjadi titik cahaya api yang tak terhitung jumlahnya lagi seperti lebah yang telah meninggalkan sarang mereka. Akhirnya, mereka keluar dari celah di antara jaring api dengan cara yang padat. Anda benar-benar berpikir untuk menggunakan teknik yang sama 2 kali? Hari ini, saya pasti akan menangkap api transformasi kehidupan milik Anda. Xiao Yan hanya tersenyum dingin saat melihat adegan ini. Dia menjentikkan jarinya dan ruang di mana celah jaring api berada mulai berputar. Api tak terlihat muncul dan benar-benar mengejar semua api berwarna darah yang melarikan diri kembali. Jaring api berwarna hijau dengan cepat menyusut setelah api berwarna darah dikejar kembali. Dalam beberapa kedipan, jaring telah berubah menjadi penghalang api berwarna hijau seukuran kepalan tangan. Di dalam penghalang api ini ada sekelompok api berwarna darah yang menari dengan lamban. Penampilannya mirip dengan burung yang terperangkap di dalam sangkar. Penghalang api berwarna hijau digantung di atas tangan Xiao Yan. Tatapannya menyapu kelompok api berwarna darah di dalamnya sebelum matanya beralih ke kelompok Fang Yan. Dia tersenyum sedikit dan dengan lembut berkata, "Terima kasih atas hadiahmu." Xiao Yan akan menerima hadiah berharga ini begitu saja. 3 tatapan dari kelompok Fang Yan membosankan saat mereka melihat api berwarna darah yang terjebak di dalam penghalang api hijau tua itu. Hati mereka menegang ketika mereka mendengar kata-kata mengejek Xiao Yan, dan kemerahan cerah yang luar biasa melonjak ke wajah mereka. Dengan suara, bruk, 3 suap darah segar dimuntahkan dengan keras pada saat bersamaan. Api langit Phoenix itu diaglomerasi dari sebagian besar Do Uki milik Fang Yan dan 2 sesepuh lainnya. Selain itu, karena memiliki darah esensi mereka, ketiganya memiliki sedikit hubungan dengan Phoenix api. Namun, saat penghalang api berwarna hijau tua terbentuk, benang koneksi menghilang dari hati mereka bertiga. Tentu saja, hal yang menghilang bersama dengan koneksi ini adalah Do Uki murni yang telah dilatih Fang Yan dan 2 lainnya selama bertahun-tahun untuk diperoleh. Hilangnya Do Uki ini berarti bahwa kekuatan Fang Yan dan 2 lainnya akan sangat menyedihkan. Menurun.
Hasil dari ini, mulut mereka terengah-engah sementara beberapa keputihan muncul di rambut berwarna merah Fang Yan saat ini. Wajah aslinya yang dulu tampak lebih tua. Setelah menyeka jejak darah dari mulutnya dengan cara yang bergetar, dia mengalihkan pandangannya yang kejam ke Xiao Yan, yang tetap di udara dengan sayap mengepak. Dia tidak menyerah. Sebaliknya dia memilih untuk mengatupkan giginya dan mengganti segel tangannya. Namun demikian, Fang Yan hanya mencari jarum di tumpukan jerami terlepas dari bagaimana dia merangsang hubungan dengan Phoenix api di dalam hatinya. Sama sekali tidak ada tanggapan. Penghalang api seukuran telapak tangan itu seperti kandang yang tidak bisa dipecahkan yang benar-benar mengisolasi hubungannya dengan api transformasi kehidupan. Bajingan, lepaskan api transformasi kehidupan. Seorang tetua dari lembah api iblis merasakan tubuh internalnya yang semakin lelah. Dia tidak bisa membantu tetapi dengan tegas meneriaki Xiao Yan dengan mata merah darah. Tatapan Xiao Yan tenang saat dia melirik aura kelompok Fang Yan yang sangat berkurang. Tatapannya seolah-olah dia sedang menonton beberapa orang idiot. Apakah mereka mengira bahwa mereka sedang bermain game? Setelah kehilangan api transformasi kehidupan, kelompok Fang Yan sudah bukan lagi yang perlu dia takuti. Kekuatan mereka yang berkurang mengalami kesulitan bersaing dengannya. Jika seseorang mendiskusikannya, api transformasi kehidupan ini dapat dianggap telah disampaikan oleh Fang Yan. Jika mereka tidak membuat keributan dan menggunakan Douqi untuk menunda Xiao Yan, yang terakhir akan kesulitan mengalahkan mereka selain menggunakan beberapa teknik Dou yang akan menghabiskan banyak Douqi. Selain itu, bahkan jika Xiao Yan berhasil mengalahkan mereka bertiga, tubuhnya juga akan habis. Bagaimana lagi dia bisa berada dalam kondisinya yang santai ini? Selain itu, dia juga telah menjebak api transformasi kehidupan dari tiga lainnya tanpa menimbulkan masalah. Fang Yan menghirup udara dalam-dalam. Kekejaman di matanya secara bertahap menyatu saat dia mengangkat kepalanya dan menertawakan Xiao Yan. Keke, api surgawi, kepala Xiao benar-benar dapat dianggap tak tertandingi di dunia. Sepertinya kami, tiga orang tua, sedikit lancang. Api transformasi kehidupan, ini adalah sesuatu yang terbentuk dari Douqi kami. Tidak ada gunanya bagi Anda bahkan jika Anda menjebaknya. Yang bisa Anda lakukan hanyalah menunggu sampai bubar dengan sendirinya. Mengapa kita tidak melakukan ini? Jika kepala Xiao mengembalikannya kepada kita, aku yang dulu akan menjamin bahwa lembah api iblis akan mundur dan tidak ikut campur dengan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan melirik wajah tua Fang Yan yang tersenyum dan menyeringai. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Penatua pertama Fang Yan, kita semua adalah orang-orang yang memahami situasi ini dengan jelas. Tolong jangan terus mengucapkan kata-kata kekanak-kanakan lagi. Saya tidak akan mempercayai Anda untuk pergi sendiri setelah saya mengembalikan Anda, api transformasi kehidupan. Lagi pula, jika saya terus terang, apakah kepergian Anda masih penting dalam situasi saat ini? Senyum di wajah Fang Yan berangsur-angsur mengeras saat setiap kata dari Xiao Yan dikirimkan ke telinganya. Sebuah pembuluh darah berdenyut di dahinya sebelum dia akhirnya tidak bisa menahan iritasi dan keganasan di dalam hatinya. Dia dengan marah meraung, apa yang kamu rencanakan? Selain mengambilnya dan menontonnya secara otomatis menghilang, untuk apa lagi Anda dapat menggunakan api transformasi kehidupan? Apa yang kamu inginkan? Nyatakan saja keinginan Anda dengan jelas. Seseorang tidak bisa menyalahkan Fang Yan karena gelisah dan kehilangan dirinya sendiri. Ini karena dia jelas mengerti apa artinya kehilangan api transformasi kehidupan. Itu berarti bahwa levelnya memiliki satu kaki di kelas Dou Zong akan menurun sampai dia hanyalah seorang Dou Huang biasa. Selain itu, setelah kehilangan darah esensinya, kerusakan yang dideritanya akan menjadi yang abadi. Dia mungkin akan tetap tinggal di kelas Dou Huang selamanya tanpa kemajuan sedikit pun. Nasib ini tidak diragukan lagi merupakan siksaan yang menakutkan bagi seseorang seperti dia yang memiliki ambisi yang cukup liar. Fang Yan mungkin sudah kehilangan ketenangannya tapi Xiao Yan bukanlah orang yang baik. Selain itu, dia juga tahu bahwa berbelas kasihan kepada orang-orang seperti ini kejam terhadap dirinya sendiri. Hati kebanyakan orang di wilayah sudut hitam menyembunyikan pisau tajam yang bisa melihat siapa saja kapan saja.
Selain itu, penatua pertama adalah salah satu dari orang-orang ini yang memiliki pisau yang lebih tajam. Jika dia sekali lagi mendapatkan api transformasi kehidupan, dia pasti akan gagal memenuhi janjinya untuk berpaling dan pergi. Sebagai gantinya, dia akan sekali lagi bergandengan tangan dengan dua sesepuh lainnya untuk terlibat dalam upaya liar untuk membunuh Xiao Yan. Selain itu, karena kehilangan yang mereka derita terakhir kali, mereka tidak akan menggunakan api mereka untuk bertarung dengan Xiao Yan di lain waktu. Ini berarti akan ada pertempuran Douqi. Pada saat itu, bahkan jika Xiao Yan mampu mengalahkan mereka lagi, harga yang harus dia bayar pasti akan lebih dari 10 kali lipat saat ini. Mengingat pengalaman bertahun-tahun yang dimiliki Xiao Yan, bagaimana mungkin dia melakukan tindakan bodoh seperti itu? Maafkan saya. Saya memang memiliki kegunaan yang cukup bagus untuk api transformasi kehidupan ini. Oleh karena itu, mengenai masalah ini, penatua pertama bisa melupakannya. Xiao Yan dengan lembut mengguncang penghalang api di atas tangannya.